Orang ketujuh, peserta ketujuh. Ya, silakan. Terima kasih. Selamat menikmati. Babden sini. Ini aja. Kita jajan. Ya, depan belakang banyak. Ya. Iya. Kayak begini. Monggo. Ada sap. Bismillahirrahmanirrahim. Selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Yang kami hormati Bapak Firdausi selaku Wakasek Kurikulum, yang kami hormati Bapak Pujianto selaku Wakasek Sarana dan Prasarana, yang kami hormati Ibu Rizkia selaku Wakasek Dinas Kesehatan Kedua Semua, yang kami hormati pula teman-teman guru SMA Negeri 2 Semarang yang menghadiri pembukaan diseminasi calon guru penggerak angkatan 7. Alhamdulillah, segala puji syukur dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga pada pagi hari ini kita dipertemukan dalam acara diseminasi yang insya Allah akan disampaikan secara berkala oleh 4 calon guru penggerak angkatan 7. Adapun susunan acara pembukaan, yang pertama yaitu pembukaan, yang kedua menyanyikan lagu Indonesia Raya, yang ketiga sambutan, yang keempat penutup. Baiklah, mari kita buka acara ini dengan pembacaan basmalah. Acara yang kedua yaitu menyanyikan lagu Indonesia Raya. Kepada Ibu Rofi kami disilakan sebagai pimpinan. Pada peserta diharapkan berdiri. Hiduplah Indonesia Raya. Indonesia tanah airku, tanah tumpah darahku. Di sanalah aku berdiri, jadi pandu ibuku. Indonesia kebangsaanku, bangsa dan tanah airku. Marilah kita berseru, Indonesia bersatu. Hiduplah tanahku, hiduplah negeriku, bangsaku, rakyatku semuanya. Bangunlah jiwanya, bangunlah badannya untuk Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Hadirin dipersilakan dibuat. Baiklah, cara berikutnya yaitu sambutan Kepala SMA Semangat yang akan diwakili oleh Bapak Firdausi selaku Wakasek Kurikulum. Kepada beliau kami silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.
Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya wal mursalin Sayyidina Muhammad wa ala Sayyidina Muhammad. Yang kami hormati Bapak Ibu Wakasek, Bapak Ibu CGP, Pak Edwin, Pak Hairil, Bu Rofi dan Bu Titin, serta Bapak Ibu guru yang hadir pada kesempatan ini. Terima kasih atas kehadirannya. Ini waktunya CGP Angkatan 7 untuk melakukan diseminasi modul 1 ya Pak? Materi 1 sampai 4 itu terkait dengan visi guru penggerak dan nilai dan peran guru sama membangun budaya positif. Nah, jadi tolong terutama yang budaya positif itu apa yang akan direncanakan di sekolah bisa disampaikan di Bapak Ibu guru, dan Bapak Ibu guru juga bisa memberi masukan kan nanti terkait dengan program Bapak Ibu guru CGP, karena CGP itu pemimpin pembelajaran dan mengembangkan pendidik lainnya, ya salah satunya melalui diseminasi ini untuk sosialisasi dan sebagainya, dan mewujudkan P3 profil pelajar Pancasila, intinya di sana. Nah ini semuanya hanya Bu Rofi yang nggak ngajar kelas 10 ya. Kalau yang lain sudah ngajar kelas 10, itu tidak nyambung, tidak masalah nyambung ke kurikulum Merdeka yang ada P5 yang nilai akhirnya adalah profil pelajar Pancasila. Itu tujuan, salah satu peran dari guru penggerak. Dan nanti di modul selanjutnya akan ada pembelajaran berdiferensiasi. Nah itu hubungannya dengan kurikulum Merdeka. Kalau bisa di CGP nanti dibuat video, maksudnya direkam, dibuat video, bisa diupload di YouTube-nya sekolah. Nanti bisa di-share, dibagikan ke guru-guru yang lain, biar dibuat contoh. Karena guru penggerak itu selain menggerakkan diri sendiri, menggerakkan orang lain, dan terutama di siswa sebagai tujuan utama kita dalam pendidikan. Nah, memang guru penggerak ini harus selalu bergerak kan, dan harus digerakkan terus. Guru itu harus digerakkan. Kalau nggak digerakkan mati nanti. Apapun kalau nggak digerakkan itu akan mati. Harus digerakkan terus biar hidup. Nah, mungkin itu saja Bapak Ibu. Jadi mohon mengikuti kegiatan ini dengan seksama, dan biar tidak panjang lebar, ini saya mewakili kepala sekolah karena kebetulan MKKS wilayah Madura di Kabupaten Pamekasan hari ini, jadi tidak bisa menghadiri pembukaan ini. Jadi saya mohon izin mewakili kepala sekolah membuka acara diseminasi CGP Angkatan 7 di SMA Negeri 2 Sumeneb dengan bacaan Bismillahirrahmanirrahim. Acara ini dibuka dan dimulai. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, semoga acara kedepannya lancar. Acara penutup yaitu doa yang akan dibacakan oleh Bapak Pujianto pada beliau kali ini. Mari kita berdoa bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa 'azimi sultanik. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Rabbana taqabbal minna salatana wa siyamana wa ruku'ana wa sujudana wa qu'udana wa tadarru'ana wa takhashshu'ana wa ta'abbudana wa tammim taqsirana ya Allah ya Rabbal alamin. Allahumma najjihna fi umurina wa syughulina innaka ala kulli syai'in qadir. Allahumma ja'alna wa auladana wa talamidana min ahli al-'ilmi wal khairi wal 'afah innaka ala kulli syai'in qadir.
Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Allahumma ij'alna min ibadika asy-syakirin. Allahumma ij'alna min ibadika al-mukhlisin. Allahumma ij'alna min ibadika as-sabirin ya Allah ya rabbal alamin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin bi barakatil Fatihah. Demikianlah acara pembukaan diseminasi GGP Angkatan 7 telah selesai. Saya sebagai MC memundurkan diri. Terima kasih. Jika ada salah kata kami mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih, Pak. Muhammad Hairil Anwar, ST, ingin menyampaikan materi terkait modul 1.1 sampai dengan modul 1.4. Harapannya dari diseminasi ini rekan-rekan guru di SMA 2 Sumeneb juga dapat memperoleh manfaat dari kegiatan pendidikan guru penggerak yang telah kami laksanakan, dan harapannya nanti juga akan berdampak kepada peserta didik di SMA Negeri 2 Sumeneb. Untuk waktu dan tempat kami persilakan kepada Pak Hairil. Silakan Pak Hairil. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang pertama Bapak Ibu guru, rekan, tim CGP Angkatan 7. Terima kasih atas kehadirannya Bapak Ibu dalam acara diseminasi dan sosialisasi modul 1.1 sampai 1.4. Saya langsung membacakan presentasi dulu, kemudian nanti di akhir setiap modul akan ada diseminasi, kemudian nanti mungkin Bapak Ibu ada pertanyaan. Langsung saja saya saja. Oke, Bapak Ibu, jadi pada kegiatan CGP ini, kami CGP 7 itu mendapatkan paradigma baru. Jadi mungkin Bapak Ibu yang selama ini memiliki paradigma yang berbeda, nanti dari hasil CGP ini, kami terutama saya mendapatkan paradigma baru tentang pendidikan. Nah, yang pertama, ini Bapak Ibu sudah paham tentang ini. Ingat suatu Torado, Muhammadiyah, Mamungkarsa, yang kemudian Dayani. Jadi tidak perlu saya jelaskan lagi. Kemudian, nah ini bedanya antara pendidikan dan pengajaran. Jadi selama ini lebih banyak saya akui itu lebih ke pengajaran. Jadi ada transfer itu. Nah, sebenarnya di dalam pendidikan itu yang diutamakan adalah memberi tuntunan. Jadi kata kuncinya adalah tuntunan. Nah, tuntunannya tentang apa? Dari kekuatan kodratnya itu sendiri. Jadi anak dilahirkan ke dunia itu memiliki kodrat yang berbeda-beda. Setiap anak mempunyai keistimewaan yang berbeda-beda. Ini yang harus dipahami. Nah, mungkin Bapak Ibu yang kelas 10 sudah melakukan diagnostik assessment. Jadi itu sudah anak-anak dipetakan kemampuan dari kodratnya masing-masing. Nah, ini dalam proses menuntun anak diberi kebebasan, namun pendidik sebagai pamong dalam memberikan tuntunan agar anak tidak kehilangan arah. Jadi anak diberi kebebasan. Tetapi sebagai guru kita juga harus sebagai pamong mengontrol perilaku anak yang misalnya nanti menyimpang. Nah, ini yang perlu kita nanti masuk ke materi budaya positif. Jadi saya harus sampaikan dari awal sampai akhir biar kita punya persepsi dan paradigma yang sama. Nah, kekuatan sosiokultural, nah ini yang menyebabkan atau yang mempengaruhi anak dalam
sikap ya kodratnya. Nah, di dalam kehidupan, misalnya di kehidupan di Sumeneb itu sosial kulturalnya kan banyak. Contohnya misalnya Bapak Bebu atau jadi nilai-nilai itu yang harus ditanamkan kepada anak. Nah itu yang nanti yang menyebabkan pengaruh anak itu berperilaku. Jadi memang pendidikan awal itu dari orang tua. Nah kemudian di kodrat ini dibagi dua, Bapak Ibu, ada kodrat alam dan kodrat zaman. Jadi kodrat alam itu berkaitan dengan sifat dan bentuk. Kalau yang alam itu irama dan isi. Nah isi dan irama. Jadi kita yang memberikan isi ke anak. Tetapi anak juga mempunyai kodrat alam. Jadi karakter anak yang dari lahir itu sudah ada. Nah nanti ini karakter ini yang kita arahkan, kita bentuk ke arah yang lain. Nah, sedangkan untuk isi dan irama tentu ini kita sesuaikan dengan kemajuan teknologi. Jadi kita harus bisa mengisi. Nah, apa itu budi pekerti? Nah, ini yang jadi masalah juga Bapak Ibu. Ketika kita bicara tentang perilaku anak, maka kita tidak lepas bicara tentang budi pekerti. Nah, budi pekerti itu sendiri itu terjadi keselarasan antara cipta, rasa dan karya. Nah, jadi bagi anak-anak yang belum selaras, kita harus menyadari. Jadi kita sebagai guru harus menyadari bahwa proses pendidikan itu harus menyelaraskan cipta, rasa dan karya ini. Nah ini kembali ke kekuatan sosiokultural. Mengapa kok kurikulum merdeka itu muncul kata profil pelajar Pancasila? Jadi nilai-nilai kebajikan, nilai-nilai kebaikan yang ada di bangsa kita sebagai negara Pancasila, maka nilai-nilai sosial budaya yang ada di daerah-daerah itu yang sebenarnya menciptakan nilai Pancasila itu sendiri. Nah, ini contohnya yang wilayah kita Sumeneb, Bapak Guru Kilurato mengajarkan tentang pengabdian, Bapak, Ibu, kemudian ada guru dan pemerintah, gitu ya. Dan ada lagi juga lakoni, kenangan-kenangan, jalan-jalan. Artinya ini kalau kita kembali ke filosofi tentang makna ini, itu kan artinya kita bekerja sesuai dengan tupoksi, sesuai dengan komoditas, sesuai dengan kapasitas kita. Nah begitu juga siswa murid. Murid itu memiliki kodrat, memiliki kemampuan, memiliki keistimewaan yang berbeda-beda. Nah ini yang kita harus pahami dulu. Nah jadi bukan tuntutan tapi tuntutan. Nah selama ini saya sendiri dan juga melihat itu lebih cenderung ke tuntutan, bukan lagi tuntunan. Nah ini yang kita harus ubah dulu pada tema ini. Jadi Bapak Ibu, ada anak di kelas, saya ngajar kimia, kemudian ada lagi tidak ngerti, Pak saya tidak ngerti Pak. Nah saya harus melayani beliau. Ini salah satu berpihak pada guru. Jadi apa keluhan murid, keinginan murid kita harus layani. Ya ini keberpihakan pada murid. Dan apabila teman-teman peserta diseminasi ini ada pertanyaan, monggo silakan tanyakan. Kami buka pertanyaan kepada rekan-rekan untuk menanyakan. Terima kasih, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih sudah memberikan kesempatan saya untuk pertanyaan. Mungkin tadi sesuai dengan yang diutarakan sama Pak Andri, ternyata saya sendiri sebagai guru pengajar itu masih banyak kekurangan. Ya kita tuh sering menghukum anak, menyindir anak dengan yang ya sesuai lah dengan apa yang tadi dijabarkan atau dijelaskan oleh Pak Andri. Nah ini pertanyaan saya.
Yang saya lihat untuk sekolah kita kan ada 5. Ya. Secara garis besar, kalau sepertinya kita update ini jauh dari apa yang diutarakan tadi. Jauh, padahal yang saya tahu Pak Haidar ini anggota legislatif. Ini juga PR ya bagi teman-teman yang akan terjun. Saya lihat itu salah satunya itu potong rambut. Kemudian kalau misalkan perwakilan ini kan sehingga saya sendiri sebagai wali kelas itu kewalahan. Banyak anak yang alfa bukan karena anaknya karena terlambat. Mereka lebih baik pulang daripada di rumah. Dan itu terjadi sampai terjadi mulai dari yang tingkat dulu. Ya. Pasti kan itu anak-anak lebih baik tidak masuk daripada saya dihukum. Padahal rumahnya ya mungkin karena ketidaknyamanan itu mungkin terpaksa anak-anak itu. Nah bagaimana atau langkah apa yang nantinya bisa dilakukan oleh Pak Haidar beserta teman-teman angkatan 7 untuk menyikapi masalah tersebut. Terima kasih Pak. Ya, itu pernyataan dan pertanyaan yang luar biasa dari Ibu Nuri sekaligus guru, sekaligus juga wali murid dari putrinya juga murid saya yang ada juga. Jadi guru ini berada di dua kaki sebagai guru dia, sebagai wali murid juga ya. Jadi begini Ibu, ini pernyataan yang luar biasa. Saya semenjak ikut CGP Bapak Ibu, ketika dapat materi ini itu dilema. Saya lebih banyak dia. Ya, lebih banyak dia karena bertentangan dari apa yang saya dapatkan. Dan saya berani Ibu Bapak menghadap Pak Karman, terus saya bicara langsung berada dengan tim. Waktu itu ada 2 minggu yang lalu Bapak, Pak Karman melihat tim tatip memotong rambut siswa. Hari Seninnya dipanggil oleh Bapak. Tidak boleh itu. Nah, saya juga mengutarakan kepada Pak Karman, Pak, saya selaku CDP sudah dapat ilmunya Bapak. Saya sebenarnya dilema. Bagaimana Bapak kalau tim tatip dan restitusi jadikan satu tim dan buku tatipnya harus dirombak. Saya sudah sempat sampaikan itu kepada Bapak, tapi belum terpikir jauh. Bapak cukup bilang menyarankan supaya bentuk hukuman seperti itu jangan dibuat, tapi belum sampai meramu buku tatip yang sesuai dengan restitusi ini. Nah ini yang saya harapkan Bapak Ibu. Saya juga mengajak Pak Alen yang CGP 5 dan lebih dulu mendapatkan ilmunya. Gimana Pak Alen? Ayo sekarang bergerak, coba ajukan di kepala sekolah. Kayaknya Pak Alen tidak berani. Saya yang berani Pak. Ketika ada tim tatip berkumpul, saya sampaikan Pak, bagaimana kita buat tim tatip dan diskusi dibuat standar barunya. Standar operasional kita bekerja itu jelas. Nah ini kan perlu juga dukungan dari teman-teman juga, dukungan dari orang tua juga, dukungan juga tentu kepala sekolah begitu. Nah ini kan ilmu baru bagi kita. Ya, saya saja baru belajar bagaimana menyelesaikan masalah dengan proses segitiga restitusi. Nah ini juga harus ada kebiasaan kepada Bapak Ibu. Jangan ada lagi bentuk hubungan itu. Ya, seperti yang tadi. Bentuk hubungan apa ini yang hubungan ada itu sering kita lihat, kita lakukan sendiri. Nah ini harus kita ubah paradigma. Jadi ayo kita bersama-sama mengubah persepsi kita, paradigma kita, bahwa anak itu melakukan sesuatu karena ada alasannya. Jangan karena anak kita yang sudah di bidang dewasa saja diceramai berkaitan pasti tidak enak, apalagi anak gitu, yang belum matang secara emosional. Nah ini juga yang perlu kita
perhatikan, kita dukung dukungan dari Bu Nuri, masukan dari Bu Nuri, apakah sebagai guru, apakah sebagai wali murid. Oke lah, bagus itu. Ya mungkin nanti dari wali murid juga mempersiapkan nanti jangan sampai melanggar, jangan sampai kalah. Nah, ini juga perlu dukungan dari orang tua. Terima kasih, mungkin ini nanti dari catatan bagi saya pribadi. Kepada sholat sebagai TGPA, sebagai tingkat budaya. Nah, ya, terima kasih. Baik, terima kasih kepada Ibu Nuri dan tanggapannya Pak Hiril. Setelah mendengar pemaparan atau hasil diseminasi dari teman-teman CGP Angkatan 7, saya kok sangat tertarik terhadap beberapa teori-teori yang menurut saya mungkin tidak baru, tapi sebelumnya tidak pernah saya terapkan secara terstruktur dalam mengelola pembelajaran atau memberikan treatment pada anak didik. Jadi hal ini membuat saya bersemangat untuk belajar pada teman-teman CGP, dan semoga nanti saya juga bisa belajar melalui CGP angkatan berikutnya. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya salah satu guru dari Semada, ingin menyampaikan apa yang sudah saya dapatkan dari mengikuti diseminasi yang dilakukan oleh teman-teman CGP angkatan 7. Di antaranya meskipun banyak pelanggaran atau hukuman yang ada dalam satu kelas, sebenarnya itu semua bisa teratasi. Misalkan dengan melakukan satu teknik, yaitu yang saya anggaplah ilmu baru bagi saya, itu namanya teknik restitusi, di mana meskipun ada hambatan dan banyak sekali keuntungan yang didapat di dalamnya, jadi itu memberikan power pada masing-masing guru tentunya nanti untuk juga memperhatikan hal demikian, di mana dengan teknik restitusi tersebut banyak sekali manfaatnya, diantaranya adanya perubahan tingkah laku siswa dan sebagainya. Jadi saya harap teman-teman guru tidak patah semangat dalam menghadapi segala hambatan yang ada di kelas. Semuanya itu dapat teratasi dengan baik, dengan tentunya dengan bekal ilmu teori-teori yang sudah didapat. Di antaranya misalkan saya sudah mendapatkannya di acara diseminasi CGP 7 Semada yang baru terlaksana.